Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Pratama. Saya merupakan Wijaiswara ahli pertama dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan paparan terkait dengan inovasi yang sudah saya buat, yang berjudul Pembuat Soal Bot. Baik, saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, jadi pembuat soalbot ini adalah asisten cerdas yang membantu Bapak Ibu semua dalam mempermudah saat membuat soal pilihan ganda maupun esai dengan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan. Sehingga pembuat soalbot ini bisa membantu Bapak Ibu membuat soal menjadi lebih efisien. Ya. Saya akan jelaskan dulu bagaimana dulu membuat soal itu sebelum adanya membuat soalbot ini. Kita menyusun soal, diketik secara manual di Microsoft Word gitu ya Bapak Ibu. Dan itu pun memakan waktu full day atau lebih ya. Jadi memakan waktunya tidak sebentar, bisa berjam-jam ataupun bahkan seharian dan nah selain itu ada problem lainnya adalah bagaimana saat menyusun soal itu kadang-kadang kita sebagai pembuat soal mengalami stuck ide karena sumber soalnya terbatas. Nah, ini yang menjadi problem-problem yang kami highlight gitu ya, sebagai latar belakang dari membuat soal bot ini. Nah, bagaimana sih proses setelah adanya membuat soal bot ini? Penyusunan soal menjadi bisa lebih otomatis karena dibantu dengan AI ini gitu ya. Jadi kita hanya memasukkan beberapa prompt sehingga dalam waktu kurang dari 5 menit kita sudah bisa mendapatkan soal-soal yang nanti tinggal kita cek lagi, finalisasi lagi apakah ini sudah sesuai atau belum. Selain itu pun kita juga bisa brainstorming ya Bapak Ibu semua dengan AI-nya untuk tadi berdiskusi apakah soal-soal tersebut relevan gitu ya, apakah kita mau menambahkan lagi atau apakah itu masih belum sesuai. Nanti AI-nya akan membantu kita untuk membuat soal menjadi lebih terstruktur. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana sih langkah-langkah penggunaannya? Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengakses membuat soal bot ini, Bapak Ibu pertama-tama harus memiliki akun ChatGPT. Akun ChatGPT ini nanti juga harus Bapak Ibu sudah login terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses soal botnya di alamat URL ini nih, seperti yang ada di paparan ini. Nanti Bapak Ibu bisa juga mengakses di GPT Store dengan kata kunci pembuat soal bot. Nanti akan saya demonstrasikan bagaimana mengaksesnya. Nah, selanjutnya juga di pembuat soal bot ini memiliki dua mode operasi. Yang pertama adalah mode pilihan ganda, yang kedua adalah mode esai. Apa sih yang dimaksud mode pilihan ganda? Mode pilihan ganda adalah saat kita ingin membuat soal dengan tipe pilihan ganda ya, bisa jawabannya bisa A, B, C, D gitu ya, 4 alternatif jawaban ataupun A, B, C, D, E sampai 5 alternatif jawaban sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah mode esai. Nah, masalah ini kalau tadi kan pilihan ganda, sekarang kalau kita mau bikin dengan bentuk esai, kita tinggal pilih mode esai. Baik Bapak Ibu akan semakin penasaran bagaimana langkah-langkahnya. Baik, saya akan demonstrasikan. Nah, saya asumsikan Bapak Ibu sudah mengakses dan memiliki akun dari ChatGPT. Nah, Bapak Ibu di awal nanti bisa langsung dimasukkan tadi URL-nya gitu ya. Misalkan seperti ini ya, Bapak Ibu tinggal tulis URL-nya ini, ChatGPT saya coba tuliskan gitu ya, sini. Nah, ini udah langsung ya, jadi alamatnya ini nanti akan saya share juga. Nah, selanjutnya juga atau kita masuk ke di sini eksplorasi GPT atau ke GPT Store istilahnya. Bapak Ibu nanti di sini tinggal ketikkan kata kunci membuat soal.
bot. Nah, ini yang kita pilih. Nah, setelah itu kita pilih mulai obrolan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tampilan dari membuat soal bot. Nah, sekarang kita bisa menggunakan mode sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan, saya ambil contoh, kita akan coba bikin soal dengan pilihan ganda. Nah, otomatis si chatbotnya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan yang untuk dikonfirmasi oleh kita gitu ya. Misalkan berapa jumlah alternatif jawaban yang diinginkan, misalkan dari 4. Kalau alternatif jawabannya sampai D berarti 4. Kalau sampai E berarti 5 gitu ya. Terus berapa jumlah soal yang dibuatnya, misalkan sesuai kebutuhan nih, bisa 10, bisa 20, bisa 40, dan seterusnya. Dan kita juga bisa menentukan nih, dari tadi misalkan kita pilih 10 soal ya contohnya, kita bisa menentukan berapa yang soal tingkat yang mudah, misalkan ada 5, yang tingkat sedang 3, dan tingkat sulitnya misalkan 2 gitu ya. Dan kita pun diminta untuk tadi mengunggah gitu ya sumber dari membuat soalnya, misalkan dari modul, dari paparan, atau buku ya. Nah, sepanjang PDF ataupun docx gitu ya, selama support dari ChatGPT itu sendiri. Baik, saya akan coba contohkan ya, saya upload materinya. Bahkan ini saya ada paparan tentang literasi digital, saya upload sistem. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah mengisi ya dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalkan seperti ini, saya tulis seperti ini. Jadi di sini saya tulis cuma alternatif jawabannya adalah 5, itu jadi sampai E. Jumlah soalnya adalah 10, tingkat mudahnya 7, dan sedangnya 2, dan tingkat sulitnya 1. Jadi ini harus dipastikan ya, jumlah soalnya ini harus sesuai dengan jumlah soal keseluruhan. Setelah itu kita pilih, kita tinggal tunggu prosesnya ya. Nah, ini pembuat soal bot ini akan otomatis membuatkan ya Bapak Ibu, sudah ada formatnya seperti ini gitu ya. Jadi biasanya sudah diberikan juga kunci jawabannya, jadi kita tidak usah lagi mengingat gitu ya. Akan apa yang dimaksudkan literasi digital? Nah, di sini ada 5 alternatif A sampai E, jawabannya adalah A. Ini tingkat sedang, dan juga di sini ada tingkat sulit. Nah, kalau misalkan kita sudah merasa pertanyaan ini sudah sesuai, kita bisa pilih, kita bisa jawab gitu ya, ya sudah sesuai. Lalu buat teks ya tadi yang buat teks dengan tampilannya adalah tampilan kontennya. Nah, seperti ini. Maka otomatis soal-soal yang tadi awalnya berupa jawaban seperti ini, pembuat soal bot ini akan mengkonversinya menjadi file Microsoft Word, sehingga nanti akan memudahkan kita jika suatu waktu akan kita edit lagi ya di Microsoft Word-nya. Nah, ini kita tunggu dulu sebentar prosesnya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita coba unduh. Kita lihat. Dan coba. Oke, kembali ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini adalah output dari pembuat soal bot tadi, yang tadi awalnya masih di ChatGPT, ini sudah menjadi Microsoft Word yang sudah siap kita edit. Baik, saya lanjutkan kembali bagaimana penggunaan pembuat soal bot ini untuk membuat soal esai ya.
Kita bikin lagi, membuat obrolan baru. Nah, seperti ini. Kita pilih mode esai. Nah, ini kita masukkan tadi file yang sama, keras digital. Kita coba masukkan ya. Seperti soalnya hanya 5 saja, misalkan tingkat mudahnya 3 dan segala itu, dan tingkat sulitnya 1. Lalu kita proses. Nah, setelah itu otomatis buat soal bot akan membuatkan soal-soal esai dan kunci jawaban. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Ini juga sama, sudah sesuai. Nah, ini kita minta untuk dibuat dalam format teks, sehingga kita tidak perlu copy paste gitu ya, karena hasil akhirnya sudah menjadi teks. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah ada ya, kita unduh ya. Sebentar. Oke, saya buka. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini sudah menjadi tadi ya soal esai, soalnya gitu ya, dan kunci jawabannya. Jadi sangat-sangat betul-betul memudahkan ya Bapak Ibu semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pembuat soal bot ini bisa membantu Bapak Ibu semua dalam membuat soal lebih efektif, lebih efisien gitu ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.